Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Laila Azizah dari kelas 6I dengan NIM 182111316. Saya di sini akan mempresentasikan tugas kewirausahaan Islami mengenai bisnis modal kanvas. Mengenai rencana bisnis, saya memikirkan tentang bakso aci kemasan. Sebenarnya sudah banyak juga sih yang membahas mengenai bakso aci kemasan ini, mungkin ya, tapi saya juga tidak tahu. Tetapi saya berpikir mengenai rencana ini karena rasa bakso aci yang saya buat itu berbeda gitu dengan yang lain, dan menurut saya bahan yang saya gunakan juga lebih fresh daripada tempat lain. Karena ini buatan saya sendiri, jadi saya tahu bahan-bahan terbaik mana yang akan saya gunakan. Karena jika saya ingin memakan bakso aci, saya juga tinggal membuat gitu, tidak harus membeli ke tempat lain, karena saya mempunyai resep sendiri dan menurut saya itu enak. Makanya saya membuat rencana bisnis tentang bakso aci kemasan ini. Bisnis modal kanvas sendiri terdiri dari 9 elemen yang akan saya jelaskan satu persatu di dalam video kali ini. Elemen yang pertama adalah customer segment. Pada bagian ini digunakan untuk menentukan pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Pada ide bisnis yang telah saya tentukan sebelumnya, target bisnis yang saya tentukan adalah teruntuk bagi kaum rebahan, karena mereka itu pastinya malas untuk hanya sekedar keluar rumah maupun membeli sesuatu, dan bahkan sampai membuat bakso aci sendiri. Makanya saya membuat bakso aci kemasan untuk mempermudah keinginan mereka agar terpenuhi. Lalu elemen yang kedua adalah value proposition, yaitu merupakan keunggulan produk, tentang apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat dari barang yang saya tawarkan kepada customer. Value proposition tentang produk saya adalah memberikan kemudahan bagi para kaum rebahan itu tadi, agar dapat memesan bakso aci instan, dan juga dengan cara pembuatan yang mereka itu gampang, tinggal hanya merebus bakso itu dan juga memberikan bumbu-bumbu yang sudah ada di dalam bakso aci kemasan instan itu, seperti saat kita membuat mie instan aja, sehingga gampang bagi kaum yang malas bergerak. Sosial sebagai channel saya, yaitu melalui Instagram ataupun WhatsApp melalui story-story, sehingga dapat dijangkau oleh konsumen-konsumen yang berada jauh dari saya. Lalu elemen yang keempat adalah revenue stream. Pada bagian ini membahas mengenai bagaimana cara memperoleh pendapatan dari para pelanggan kita. Cara yang saya ambil di sini adalah dengan menarik minat para pelanggan melalui media sosial tadi. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya akan menggunakan media sosial untuk menarik para pelanggan saya, yaitu dengan cara memasang iklan yang menarik sehingga menarik minat pelanggan, dan juga dengan review-review, misalnya yang saya akan sebutkan agar menarik minat pelanggan, atau juga dari pelanggan sebelumnya yang telah mencoba bakso aci saya, untuk mereview bakso aci itu sehingga menarik minat pelanggan lainnya. Elemen selanjutnya adalah mengenai key resource. Di sini berisikan daftar-daftar sumber daya yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk mewujudkan value proposition mereka. Pada produk yang saya buat, sumber dayanya itu berasal dari sumber daya yang sudah saya ketahui. Jadi jelas kalau sumber daya itu tuh fresh ataupun bersih ataupun apalah itu, saya tahu kualitasnya, maka hal itu menjadi kunci dari produk saya. Lalu elemen selanjutnya adalah mengenai customer relationship, membahas mengenai dimana kita menjalin ikatan dengan para konsumen kita.
Dalam hal ini saya mencoba berhubungan baik dengan para konsumen dengan cara bersikap ramah dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para konsumen, sehingga mereka merasa nyaman dan mereka akan melakukan repeat order di order yang berikutnya karena pelayanan kita yang baik dan juga rasa dari kita yang baik juga. Karena dengan cara kita yang bersikap ramah kepada para konsumen juga akan mendapatkan nilai plus tersendiri dari para konsumen terhadap produk kita, sehingga mereka lebih mempercayai produk kita dan akan menyebarluaskannya kepada orang-orang lain agar mencoba produk kita juga. Lalu elemen selanjutnya adalah mengenai key activities, yaitu aktivitas yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Pada produk saya menghasilkan bakso aci dengan rasa yang berbeda dengan produk bakso aci lainnya, sehingga menarik minat para konsumen untuk mencoba bakso aci kemasan di produk saya itu. Elemen yang selanjutnya adalah key partnership atau kerjasama. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Pada produk saya bekerja sama dengan perusahaan lainnya, khususnya dalam hal bahan baku, agar menciptakan siklus bisnis yang sesuai dengan ekspektasi saya, yaitu mampu bersaing di pasaran dengan bakso aci lainnya, sehingga rasa dan kualitas dari bakso aci saya tidak akan kalah dengan bakso aci instan yang terkenal lainnya. Dan selanjutnya yaitu adalah mengenai cost struktur atau struktur biaya. Elemen terakhir ini tak kalah penting dari elemen lainnya karena dalam struktur pembiayaan bisnis ini dapat mengelola pembiayaan secara efisien dan akan membuat bisnis yang kita jalani itu menjadi lebih hemat dan juga meminimalisir adanya risiko kerugian. Di sini saya menggunakan bahan-bahan dengan produk yang baik, tapi dalam pemesanan produk yang kita jalankan ini adalah dengan cara pre-order, yaitu jika ada pelanggan maka kita baru membuat produk yang akan kita jual tersebut. Jadi hal itu dapat meminimalisir adanya kerugian dari produk kita. Walaupun produk yang saya pilih adalah produk yang baik, tapi harga yang saya tawarkan tidak kalah jauh dari harga-harga di pasaran, atau bahkan lebih murah dibandingkan produk-produk lainnya, karena ini adalah produk rumahan dan pembuatannya pun juga PO, jadi tidak selalu ada, dan makanya saya membuat produk ini dengan cara pemesanan PO sehingga dapat meminimalisir adanya kerugian dari produk yang saya tawarkan. Cukup segitu pembahasan kita mengenai BMC, dan dengan adanya contoh yang saya berikan, saya harap kalian semua paham mengenai BMC itu lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.